Oke, bagus nggak sih kita misalnya menghukum fisik, memukul anak? Karena sering banget saya dengar eh, orang-orang yang bilang, wah saya dulu waktu masih kecil dipukul pakai tongkat, pakai sabuk, tapi saya sekarang lihat masih biasa-biasa aja, masih normal. Saya bisa kerja, saya bisa beli mobil, punya rumah. Dan saya salah satunya yang dulu sering bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan kita waktu masih kecil tidak diperlakukan dengan adil sama orang tua kita atau sama guru-guru kita di sekolah, ya terutama oleh orang tua kita sendiri, ini adalah sebenarnya sumber-sumber dari harga diri yang rendah, nggak percaya diri, dan juga depresi, anxiety, dan banyak banget masalah-masalah mental. Oke, jadi dalam video ini saya mau ngebahas saja kenapa kita harus menghindari menghukum fisik anak atau memperlakukan anak dengan tidak adil, mau itu dengan menghukum fisik atau dengan kata-kata. Oke, sebaiknya kita pikir lagi dan jujur dengan diri kita sendiri bahwa dengan kita memukul anak kita hanya mengajari bahwa memukul orang lain atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya ini nggak bagus. Oke, dan ini adalah sumber segala macam masalah setelah nanti dewasa. Dan kalau kita sebagai orang tua, kita bisa bikin anak kita menjadi seorang yang percaya diri, yang kreatif, yang merasa cukup, yang merasa dicintai, yang yang percaya diri, yang punya harga diri yang tinggi. Kemungkinan besar anak kita bisa lebih sukses dan punya hidup yang lebih baik ke depannya setelah mereka menjadi dewasa, dan mereka nggak usah harus belajar sendiri nantinya untuk memperbaiki misalnya harga diri mereka. Dan ya, memperlakukan anak dengan tidak adil ini adalah sumber banyak sekali segala macam masalah, dari hubungan dengan suami istri dan hubungan dengan orang lain. Oke, jadi kita sebagai orang tua harus lebih bisa sensitif untuk bisa menghindari menghukum fisik anak kita, untuk memperlakukan anak kita dengan tidak adil. Dan terus terang ini dari pengalaman saya sendiri, untuk memperlakukan anak kita dengan adil itu susah banget, karena sering kita ngerasa bahwa anak kita itu adalah punya kita yang bikin mereka, kita ngerasa kita yang memiliki mereka, jadi kita bisa memperlakukan mereka seenaknya. Tapi sebenarnya ini nggak bagus. Oke, untuk masa depan anak kita, buat kita sendiri, buat hubungan kita dengan anak kita bisa rusak. Oke, jadi pelajaran utamanya, kita sebagai orang tua, walaupun susah, kita harus bisa memperlakukan anak kita dengan adil, dengan tidak menghukum fisik atau membentak-bentak atau apapun itu ya, yang bikin harga diri mereka dan kepercayaan diri mereka rusak. Dan satu tambahan juga nih, kalau kamu punya masa kecil yang nggak terlalu positif, sebaiknya kita nggak nyalahin orang tua kita sendiri juga, karena orang tua kita membesarkan kita dengan kemampuan mereka yang mereka tahu. Zaman dulu ya, belum ada Google. Mereka nggak baca buku parenting. Orang tua kita nggak besarin kita dengan menghukum fisik atau perlakuan apapun yang nggak adil itu, biasanya karena sudah turun temurun. Orang tua kita sendiri juga diperlakukan dengan tidak adil sama orang tua mereka. Oke, jadi itu salah satu pelajaran juga yang saya dapat dari buku ini, The Awakened Family, penulisnya Dr. Shefali Tsabary. Ini buku saya sangat rekomendasi. Banyak banget pelajaran yang saya dapat dari buku ini, yang pastinya saya bakal baca lagi buku ini untuk kedua sampai ketiga kalinya. Oke. Oke deh, segitu aja untuk tips parenting kali ini. Semoga ngebantu juga buat kamu. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih banyak.